Minal aidin wal faizin. Saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Prodi Hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah Pengantar Hukum Indonesia sesi ke-7 tentang sumber-sumber hukum Indonesia. Kalau kita bicara tentang sistem hukum, salah satu bagian penting yang perlu kita pelajari adalah sumber-sumber hukum. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum di Indonesia serta mekanisme pengujian atau sistem pengujian undang-undang. Jadi ada beberapa submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian sumber hukum, kemudian bentuk-bentuk sumber hukum, struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, tata urutan perundang-undangan, serta sistem pengujian produk hukum di Indonesia. Jadi itu adalah beberapa submateri yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kita akan mulai dengan diskusi apa itu sumber hukum. Sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa. Sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Jadi dari pengertian ini kita bisa pahami bahwasanya yang dimaksud dengan sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Kalau kita menganut sistem positivisme, maka sumber hukum itu berarti adalah peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita menganut kalau kita menganut positivisme, maka sumber hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Gitu. Segala sesuatu itu yang dimaksud segala sesuatu dalam definisi sumber hukum adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, yaitu yang dapat berpengaruh terhadap berlakunya hukum secara formal. Jadi singkatnya sumber hukum itu dapat disebut juga sebagai asal mula hukum itu. Oleh karena itu ketika kita bicara sumber hukum itu sebenarnya kita bicara tentang peraturan. Kenapa? Karena peraturan itulah menjadi asal mula keberlakuan hukum. Jadi tanpa adanya peraturan itu maka hukumnya kita tidak bisa menghukumi sesuatu. Itu prinsip dasar dari teori positivisme sebenarnya. Jadi orang tidak bisa dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya, yang tidak ada ketentuan yang mengaturnya, tidak ada sumber hukumnya. Kalau kita rujuk di dalam Al-Quran sendiri, itu juga disebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa fihim rasulan. Seperti itu kayaknya ayatnya. Jadi Allah tidak akan menghukum suatu kaum karena suatu tindakan yang mereka lakukan sebelum ada Allah mengutus Rasul untuk memberitahukan peraturan yang diberlakukan. Itu adalah pengertian dari sumber hukum. Jadi kalau kita lihat dari pengertian itu sebenarnya mungkin ada teman-teman
pernah mendengar beberapa istilah ya, ada sumber hukum, ada dasar hukum gitu ya. Kalau apa namanya dasar sebenarnya itu hampir sama gitu ya. Dasar hukum itu berarti adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan untuk menilai sebuah perbuatan hukum itu dilanggar atau tidak, boleh atau tidak. Sedangkan sumber hukum itu ya apa namanya segala sesuatu yang menjadi asal mula dari hukum itu. Jadi dia bisa peraturan, dia bisa norma adat dan sebagainya. Nah, sumber hukum itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Jadi di sini apa namanya sumber hukum material ini bisa muncul dari apa namanya norma-norma agama, norma-norma adat maupun ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya norma agama itu diadopsi oleh peraturan perundang-undangan, maka norma agama itu disebut sumber hukum material. Contohnya apa? Misalnya undang-undang tentang haji. Undang-undang tentang haji itu sumber hukum materialnya adalah norma agama Islam yang mengatur tentang haji. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi dia di sini sudah dalam bentuk apa namanya produk peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan landasan oleh masyarakat untuk ditaati dan menjadi landasan bagi para penegak hukum untuk menerapkan peraturan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini sangat jelas pembedaannya apa itu sumber hukum material dengan sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu ya sudah peraturan perundang-undangannya, produk peraturan perundang-undangan. Jadi apa namanya hukum positif itu sendiri. Kalau sumber hukum material itu adalah norma baik itu agama, adat maupun ilmu pengetahuan yang menginspirasi munculnya sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi sumber hukum material itu ada kaidah, ada norma, ada ajaran agama, ada ilmu pengetahuan. Sumber hukum formil itu ada peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, perjanjian, traktat, kebiasaan, pendapat ahli hukum. Jadi ini contoh-contohnya ya, apa yang contoh dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Contoh sumber hukum formil itu kalau di Indonesia ya peraturan perundang-undangan, perjanjian atau traktat, pendapat ahli hukum. Pendapat ahli hukum itu dijadikan sumber hukum formil biasanya dalam proses pembuktian di dalam pengadilan. Kebiasaan itu di Indonesia dianggap sumber hukum formil biasanya, tetapi dalam proses ini ya, proses penegakan hukum dalam proses peradilan. Kalau kita lihat dalam sumber hukum formil, tadi ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri, itu sebenarnya bisa dipecah menjadi dua. Jadi peraturan perundang-undangan dalam arti formil itu adalah undang-undangnya sendiri atau produk peraturannya itu sendiri yang dikeluarkan atau disahkan atau ditetapkan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material ini adalah isi dari undang-undang itu sendiri. Jadi norma-norma yang diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Nah,
Di negara-negara yang menganut mazhab positivisme atau mazhab hukum positif gitu ya, maka umumnya itu mengatur, negara tersebut mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Kenapa hierarki peraturan perundang-undangan ini perlu diatur? Karena ada berbagai macam bentuk formil peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berbeda-beda, yang semuanya itu diberi wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan itu, tetapi tingkat dan kewenangannya itu berbeda. Makanya kemudian bentuknya bisa macam-macam, ada undang-undang, ada konstitusi, undang-undang dasar, kemudian ada peraturan dan lain sebagainya. Ya, karena adanya berbagai perbedaan jenis peraturan perundang-undangan dalam arti formil tadi itu, dalam arti bentuknya berbeda-beda, maka perlu dibuat hierarkinya. Tujuannya apa dengan membuat hierarki itu? Supaya kita bisa mengetahui mana yang produk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi yang lebih tinggi yang harus menjadi rujukan, dan mana yang berposisi lebih rendah yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini kalau dalam diskursus ilmu hukum barat itu gagasan ini dimunculkan oleh Hans Kelsen dan dilanjutkan oleh muridnya. Tapi sebenarnya kalau dalam sistem hukum Islam sendiri, hierarki ini juga dikenal, dan pemberlakuannya juga sebenarnya sudah cukup lama, jauh sebelum Hans Kelsen memperkenalkan teori hierarki perundang-undangan itu. Di dalam Islam kita melihat bahwa hukum tertinggi itu adalah Al-Quran, kemudian di bawahnya itu adalah hadis, di bawahnya itu ada ijma dan qiyas. Jadi Islam sendiri sebenarnya sudah memperkenalkan dan menerapkan hierarki itu jauh sebelum dunia Barat itu memperkenalkan teori hierarki perundang-undangan. Ya, di Indonesia sendiri kita menerapkan doktrin hierarki perundang-undangan itu, dan itu diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi hierarkinya bisa kita lihat di sana. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian tetap MPR, kemudian Undang-Undang dan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, Perpres, dan Perda. Jadi hierarkinya semacam itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya produk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi tertinggi itu adalah UUD 1945. Dan artinya semua produk peraturan perundang-undangan di bawahnya itu harus merujuk atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi kalau kita lihat sebenarnya hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ini bukan yang pertama. Jadi pada masa-masa sebelumnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu yang kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950. Itu mengatur bahwasanya hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah Perpu, PP, kemudian Permen. Jadi ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diatur. Kemudian di TAP MPRS, yaitu nomor 20 tahun 66. Itu mengatur hierarkinya itu ada UUD 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Kepres, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lainnya. Kemudian di TAP MPR nomor 3 tahun 2000 ini berubah jadi memasukkan peraturan daerah itu dan mengeluarkan peraturan menteri, instruksi menteri. Kemudian Undang-Undang 10 tahun 2004 itu
mengeluarkan ini ya, apa namanya, mempersamakan undang-undang dengan Perpu. Jadi kalau yang di TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itu undang-undang dan Perpu itu beda, undang-undang lebih tinggi, Perpu itu lebih rendah. Tapi kalau di Undang-Undang 10 tahun 2004 itu undang-undang sama Perpu itu dipersamakan. Terus di bawahnya PP, peraturan pemerintah, Perpres dan Perda. Keputusan Presiden dikeluarkan dalam hierarki. Baru kemudian yang terakhir Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi strukturnya semacam ini. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya apa namanya, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu berubah-ubah dan terakhir diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini kita lewati saja apa namanya, apa itu jurisprudensi, karena jurisprudensi ini tidak secara resmi diterapkan di Indonesia. Jadi jurisprudensi ini menjadi sumber hukum dan diakui menjadi sumber hukum itu biasanya diterapkan di negara-negara ini ya, yang menerapkan hukum tidak tertulis. Indonesia tidak. Jadi kayak di Amerika itu menerapkan ini. Jurisprudensi itu apa? Keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya untuk menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai kasus yang sama. Di Indonesia jurisprudensi ini tidak diakui secara formal. Termasuk sumber hukum berikutnya adalah doktrin. Jadi apa namanya, doktrin adalah pendapat para ahli hukum. Ini apa namanya, dianggap sebagai sumber hukum dan umumnya berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami norma hukum yang kurang jelas. Dan doktrin ini biasanya dipakai di dunia pengadilan ketika hakim membuat pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara hukum. Tapi di sisi lain juga sering dipergunakan oleh lembaga yang membentuk undang-undang atau yang membuat peraturan perundang-undangan ketika mereka akan menyusun norma. Jadi mereka umumnya merujuk pada pendapat para ahli hukum. Nah, berikutnya adalah pengujian undang-undang. Jadi kenapa pengujian undang-undang ini menjadi penting? Karena itu tadi, kita menerapkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena adanya apa namanya, prinsip hierarki perundang-undangan itu, maka diperlukan mekanisme untuk mereview, untuk menguji undang-undang. Apakah undang-undang tersebut sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Nah, pengujian undang-undang ini sebenarnya ada beberapa jenis gitu ya. Jadi ada legal preview, ada legal review. Apa legal preview? Legal preview itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan. Sedangkan legal review adalah pengujian peraturan perundang-undangan setelah peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan. Jadi review itu pengujian yang dilakukan sebelum peraturan itu ditetapkan. Kalau review itu setelah undang-undang tersebut ditetapkan. Undang-undang di sini tidak hanya undang-undang, tapi produk peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia kita mengenal legal preview dan legal review. Legal preview itu dimiliki atau diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap draft rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan hendak ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama kalau RAPBD.
RAPBD itu sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD, itu dia harus direview dulu oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Itu sebenarnya legal preview itu sebenarnya. Di beberapa negara lain di level undang-undang pun itu ada legal preview. Kalau di Indonesia legal preview itu hanya dilakukan di tingkat peraturan daerah. Sedangkan legal review itu di Indonesia diterapkan setelah undang-undang tersebut ditetapkan atau disahkan. Review itu sendiri, jadi kalau tadi pengujian undang-undang dilihat dari sisi waktu, itu ada dua, preview, legal preview sama legal review. Yang kedua itu pengujian undang-undang dilihat dari sisi lembaga yang menyelenggarakan pengujian. Jadi ini bisa dibagi tiga, satu legislative review, yang kedua executive review, yang ketiga judicial review. Apa itu legislative review? Itu adalah pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Itu. Jadi legislative review ini bisa dilakukan oleh lembaga legislatif ketika mereka umumnya melihat apakah undang-undang yang ada ini sudah efektif dan masih relevan untuk diberlakukan atau tidak. Biasanya legislative review ini dilakukan sebelum DPR melakukan perubahan terhadap sebuah undang-undang yang sudah ada. Tetapi di beberapa negara juga ada penerapan legislative review itu terhadap draft peraturan perundang-undangan yang disiapkan oleh pemerintah. Di Indonesia legislative review ini juga dilakukan terhadap Perpu. Jadi ketika Presiden mengeluarkan Perpu itu ada ketentuan bahwasanya Perpu itu harus ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR, dan sebelum menetapkan itu DPR sebenarnya melakukan legislative review. Jadi yang melihat ini Perpu ini bisa diterima atau tidak. Kalau tidak bisa diterima ya berarti Perpu itu tidak diberlakukan, tidak dijadikan undang-undang. Kalau diterima ya berarti bisa Perpu tersebut bisa ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua itu adalah executive review. Jadi executive review itu adalah pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini seperti yang saya contohkan sebelumnya, ketika pemerintah daerah mau menyusun RAPBD, itu harus direview oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Itu adalah executive review. Yang ketiga itu adalah judicial review. Ini adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Kalau di Indonesia, judicial review ini ada dua. Jadi yang satu judicial review oleh Mahkamah Agung, yakni judicial review yang dengan objek peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua adalah oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian undang-undang terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar. Nah, kalau yang di MK ini sering disebut constitutional review. Kenapa? Karena yang diuji itu undang-undang terhadap konstitusi, makanya disebut constitutional review. Kalau yang di MA disebut judicial review, karena yang diuji adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sejarah, itu perdebatan tentang pengujian undang-undang ini sebenarnya sudah muncul sejak para pendiri bangsa ini mempersiapkan naskah konstitusi kita. Jadi hingga sampai UDS sama amandemen UUD 1945 ini selalu menjadi perdebatan.
Jadi dulu ketika para pendiri bangsa itu sedang mempersiapkan naskah UUD, naskah konstitusi, itu muncul perdebatan antara Supomo dengan Muhammad Yamin gitu. Jadi apa namanya, perdebatannya waktu itu terkait dengan ini ya, apa namanya, secara teoritik gitu ya, dihubungkan dengan doktrin teorias politika. Di sisi lain juga berdasarkan pertimbangan faktual bahwa di Indonesia saat itu belum banyak ahli perundang-undangan, sehingga kalau di konstitusi diatur tentang pengujian undang-undang itu akan menyulitkan. Tetapi di sisi lain juga ada pendapat yang mendorong agar pengaturan tentang pengujian undang-undang dimasukkan dalam konstitusi, itu dengan alasan perlu ada lembaga penguji undang-undang untuk memastikan demokrasi dan hak asasi manusia itu bisa dilindungi. Jadi kalau tidak ada mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam konstitusi, itu dikhawatirkan nanti kalau ada undang-undang yang muncul yang kemudian membatasi atau bertentangan dengan konstitusi, itu menjadikan munculnya kekacauan tatanan hukum. Tetapi saat itu pendapat Supomo itu lebih disetujui anggota BPUPKI karena ya lebih banyak faktor objektif saat itu, kondisi objektif di mana belum banyak ahli hukum yang tersedia, sehingga akan sulit ketika pengujian undang-undang itu diatur di dalam konstitusi. Tetapi kalau kita lihat dalam konstitusi RIS itu undang-undang negara bagian bisa digugat, undang-undang federal tidak bisa. Di Undang-Undang Dasar 1950, undang-undang tidak dapat diganggu. Baru kemudian di dalam amandemen konstitusi, amandemen UUD 1945 pasca reformasi itu pengaturan tentang pengujian undang-undang ini baru dimasukkan dalam konstitusi. Dan amandemen UUD 1945 ini kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi tugas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, memang ini perdebatannya sudah berlangsung sejak awal tentang bisa nggak undang-undang itu diuji. Kenapa pengujian undang-undang itu diperlukan? Jadi yang pertama, undang-undang itu produk politik. Produk politik itu berarti produk kesepakatan, dan artinya sebagai produk kesepakatan itu merupakan hasil dari tawar-menawar, dan tawar-menawar itu sangat dipengaruhi oleh tarik-menarik kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga undang-undang itu harus bisa diuji gitu, karena yang diatur bukan kebenaran mutlak di dalam undang-undang itu. Di sisi lain, kalau kita merujuk pada teori hierarki perundang-undangan yang disebutkan atau yang digagas oleh Hans Kelsen itu pengujian undang-undang itu merupakan salah satu jaminan merupakan salah satu mekanisme untuk memastikan peraturan perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi dari situ diharapkan bisa muncul ketertiban
dan kepastian hukum. Jadi urgensi pengujian undang-undang dalam negara hukum itu adalah untuk memastikan hukum sebagai panglima, menjadikan produk legislasi lebih baik, karena dengan dilakukan pengujian itu sebuah undang-undang yang mungkin beberapa norma pasalnya itu dianggap dianggap salah, itu bisa diperbaiki. Terus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Jadi karena ini tadi ya, undang-undang itu produk politik, bisa jadi kesepakatan politik itu melanggar hak konstitusional warga negara, itu bisa dikoreksi melalui pengajuan perundang-undangan. Kemudian pengujian undang-undang ini juga penting untuk mewujudkan konstitusi yang hidup dalam masyarakat. Artinya melalui pengajuan undang-undang ini nilai konstitusi itu bisa menjadi semakin normatif karena dia semakin diakui, karena terus-menerus digunakan sebagai rujukan dalam menguji validitas dari undang-undang itu. Nah, ini ada dasar hukum pengujian undang-undang, itu kita lihat dalam UUD 1945 pasca amandemen di 24A, itu diatur bahwasannya Mahkamah Agung berwenang melakukan legal review terhadap peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK ini terhadap undang-undang diuji terhadap MK. Nah, ini pengujian undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu terus juga diatur juga di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, Undang-Undang 8, Undang-Undang 24, Undang-Undang 3, Undang-Undang 5, terus Undang-Undang 14, peraturan MK gitu, Perma dan sebagainya. Jadi itu sekilas tentang sumber hukum dan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwasannya hukum itu tidak hanya menyangkut norma yang tertulis dalam dokumen peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut norma secara materialnya. Jadi hukum itu tidak hanya dilihat dari aspek formil, tapi juga harus dilihat dari aspek material, dan hukum secara material itu bersumber dari norma kaidah agama, adat, dan ilmu pengetahuan. Jadi hukum itu akan terus berkembang seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan. Diproduksi atau dibentuk oleh lembaga yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, dan hukum itu merupakan produk politik. Hukum itu merupakan produk politik. Karena dia merupakan produk politik, maka hukum atau peraturan perundang-undangan itu harus bisa diuji, dia valid atau enggak. Dan untuk mengukur valid atau tidak itu bisa diukur dari sisi formalnya maupun dari sisi materialnya, kira-kira begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.